Pembacaan Alkitab tanggal 14 November tahun 2024, hari ke-319. Daniel pasal 4. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsasar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah, dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya, sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau, Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Mazmur 16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya,
milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Satu Timotius pasal 6. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Tema minggu ini, teguh sampai kesudahan. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu tanggal 17 November tahun 2024. Penjelasan. Daniel pasal 4 ayat 4 sampai dengan 18. Dalam perikop ini, Raja Nebukadnezar menceritakan pengalamannya tentang sebuah mimpi yang sangat mengganggu. Mimpi tersebut tentang pohon besar yang kuat, namun diperintahkan untuk ditebang. Mimpi ini melambangkan kekuasaan dan kebesaran Nebukadnezar yang akan diambil darinya karena kesombongannya. Meski ia menjadi besar dan kuat, Nebukadnezar akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa semua kekuasaan berasal dari Allah. Kisah ini adalah pengingat akan pentingnya kerendahan hati dan pengakuan akan kedaulatan Allah di atas segala-galanya, dan bagaimana keteguhan sejati berarti bersandar pada kekuatan Allah, bukan pada kekuatan diri sendiri. Mazmur pasal 16 sampai dengan 11, pemazmur menunjukkan kepercayaannya yang penuh kepada Tuhan sebagai sumber segala yang baik dan keselamatan. Ia menyatakan bahwa sukacita, perlindungan, dan hidup kekal hanya dapat ditemukan dalam Tuhan. Keteguhan pemazmur tercermin dalam pengakuannya bahwa Tuhan adalah satu-satunya harta dan sumber sukacita.
Di saat-saat yang sulit, pemazmur mengandalkan Tuhan dan tetap teguh dalam iman, percaya bahwa di hadapan Tuhan ada kepuasan sejati yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai dengan 21. Paulus menasihati Timotius untuk mengejar kebajikan, kebenaran, kasih, dan kesabaran. Dan menekankan pentingnya menjaga iman sampai akhir. Ia juga memperingatkan agar tidak tergoda oleh kekayaan dan keinginan duniawi, melainkan memusatkan diri pada hal-hal yang membawa kemuliaan bagi Allah. Paulus menekankan agar Timotius tetap bertekun dalam iman dan menjaga pengajaran yang benar, menyerahkan hidupnya dalam kepercayaan kepada Allah yang kekal. Renungan. Dalam Daniel pasal 4 ayat 4 sampai dengan 18, mengisahkan sebuah mimpi Nebukadnezar yang dimana mimpi Nebukadnezar ini adalah pengingat bagi kita untuk rendah hati dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Seringkali, kesuksesan dapat membuat seseorang merasa mampu berdiri sendiri tanpa Allah. Keteguhan dalam iman sejati berarti menyadari ketergantungan kita kepada Allah setiap saat, bahkan ketika kita berada di puncak keberhasilan. Kemudian di dalam Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11, pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan, kekuatan, dan sukacita. Dalam perjalanan iman kita, mungkin kita menghadapi pencobaan dan tantangan yang mengancam keteguhan kita. Namun, seperti pemazmur, kita diajak untuk menemukan kepuasan dan ketenangan dalam Tuhan, yang tidak akan meninggalkan kita. Dan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai dengan 21, Paulus memberikan panduan bagi mereka yang ingin tetap teguh dalam iman, menjauhkan diri dari keserakahan, mengejar keadilan dan kesalehan, dan menjaga iman. Pesan Paulus menunjukkan bahwa keteguhan iman tidak datang dengan sendirinya, tetapi memerlukan usaha aktif untuk menjaga iman dan hidup dalam kebenaran. Refleksi. Apakah kita menyadari bahwa segala berkat dalam hidup kita adalah pemberian dari Tuhan? Bagaimana kita dapat tetap rendah hati di tengah keberhasilan, seperti pemazmur yang menaruh kepercayaannya penuh kepada Tuhan? Apakah kita juga menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatan utama dalam hidup kita? Dalam menghadapi godaan duniawi, apakah kita berusaha menjaga iman kita dan tetap teguh dalam menjalani hidup yang berkenan bagi Allah? Kesimpulan. Keteguhan iman bukan sekadar kemampuan bertahan dalam kesulitan, tetapi juga kesetiaan kepada Allah dalam segala situasi. Daniel menunjukkan bagaimana manusia cenderung mudah beralih ke kesombongan, namun Tuhan selalu memanggil kita untuk kembali kepadanya. Pemazmur mengajak kita untuk menemukan penghiburan sejati dalam Tuhan yang kekal, sedangkan Paulus menasihati untuk mengejar kebenaran dan menjaga hati tetap setia. Kiranya kita terus berusaha untuk tetap teguh dalam iman, menyadari kebaikan dan kedaulatan Allah di setiap langkah hidup kita, sampai kesudahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.